Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak Bu karena sudah meluangkan waktu untuk tugas saya wawancara kepala sekolah tentang dilema etika dengan etika moral. Di tugas wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait dilema etika dengan etika moral. Untuk pertanyaan pertama, di sekolah Ibu itu ketika ada masalah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kalau itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau misalnya di sekolah ya ada masalah, itu kita harus melihatnya betul-betul ini masalah berat atau ringan. Nah kalau sekiranya masalah itu berat, ya harus kita investigasi ya, harus kita selidiki dulu ini bagaimana. Kita tidak langsung juga melihat masalah itu kan, harus kita betul-betul kita lihat dulu, kita selidiki dulu ini kira-kira berat enggak nih. Kalau sekiranya nggak terlalu berat ya kita kita tidak lakukan sampai berlanjut. Tapi kalau misalnya berat, ya kita selidiki, kemudian kita pikir juga ini perlu tidak diselesaikan. Karena kan itu mengganggu, kalau ada masalah di sekolah itu kan mengganggu kita untuk bekerja dengan baik di sekolah. Berarti Ibu benar-benar mengidentifikasi Bu ya? Dilihat dulu apakah dia berat atau ringan. Berat atau ringan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba berat, nanti saya potong. Berarti Ibu identifikasi dulu Bu ya, apakah itu termasuk berat atau ringan. Nah, ketika ada masalah seperti itu, bagaimana cara Ibu untuk menyelesaikan, atau bagaimana cara Ibu mengambil keputusan nih terhadap masalah yang sedang terjadi? Sekiranya masalah itu memang tidak bisa diatasi lagi, ya kita akan mencari solusinya bagaimana. Tapi kalau memang saya bisa langsung saya langsung saya selesaikan. Artinya kita lihat dulu Bu ya. Kira-kira masih bisa diambil keputusan, oh ini tetap nih, berarti tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah agak berat, berarti perlu solusi yang lain lagi ya Bu? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira adakah langkah-langkah nih yang Ibu lakukan ketika mengambil keputusan ketika ada masalah di sekolah? Ada. Yang harus kita lakukan itu, ini siapa? Pertama-tama kita lihat siapa yang bermasalah, kemudian kita panggil. Kalau sekiranya itu misalnya guru itu kita panggil. Ini masalahnya kenapa? Ada apa? Misalnya masalah dia dengan murid, atau masalah sesama teman kerja, itu pasti akan saya panggil. Saya akan mendekati, bicara dari hati ke hati, bicara kenapa ini begini. Gitu. Baik, berarti ketika ada masalah itu yang pertama kali dilihat orangnya dulu Bu ya, sedang bermasalah ini siapa? Kemudian ditelusuri masalah sebenarnya ini apa sih? Apakah dengan peserta di kelas ataukah misalnya dengan rekan sejawat? Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih Bu, dari langkah-langkah yang Ibu lakukan tadi itu, yang kira-kira yang paling efektif itu yang mana? Yang mana tadi? Dari beberapa langkah yang Ibu lakukan tadi, dari pemanggilan, ya. Itu yang lebih efektif itu memang harus dibicarakan. Kita tanya dulu kan masalahnya apa, kemudian siapa-siapa yang sekiranya berkepentingan di dalam masalah itu kita panggil ya, supaya lebih efektif lagi kita selesaikan
secara keluargaan atau secara bagaimana misalnya. Berarti benar-benar dicari solusinya Bu ya. Iya, iya. Kalau memang masih bisa diselesaikan Iya, secara kalau keluargaan masih bisa diselesaikan. Dalam mengambil keputusan nih dalam menghadapi situasi ini, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi? Kalau tantangan sih banyak ya. Apa ya? Itu kan istilahnya kalau kita memutuskan ini misalnya, ya, itu memang berat sih. Ini tantangan tuh ada memang. Ya istilahnya kita mau tidak mau harus memutuskan sesuatu. Ya walaupun hati kita ya merasa kasihan atau apa ya dengan yang bersangkutan misalnya kalau memang dia ada. Tapi kan untuk kebaikan sekolah, untuk kebaikan kita semua, ya harus kita tindak, harus kita ambil keputusan itu walaupun pahit, walaupun itu bisa dikatakan kan katakanlah walaupun itu pahit. Nah, harus kita ambil keputusan itu. Berarti tantangan Ibu ini artinya di satu sisi mau mengikuti aturan, bisa di sisi yang lain masih ada rasa kasihan. Ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, ketika Ibu ada masalah dan Ibu akan mengambil keputusan itu, apakah Ibu langsung mengambil keputusan pada saat itu atau bertahap, misalnya beberapa hari kemudian baru diputuskan? Kadang itu bertahap, kadang kita pikir-pikir dulu bagaimana ini, tidak langsung secara ini ya, tapi kita istilahnya tuh ada yang ditimbang-timbang. Kalau saya melakukan begini, nanti resikonya begini. Kalau ini keputusan kita harus siap mengambil resiko. Tuh. Berarti butuh waktu Bu ya, butuh waktu untuk menyelesaikan. Karena keputusan ini agak berat ya Bu. Berat. Nah, ketika Ibu ingin nih mengambil keputusan, apakah ada faktor pendukung nih yang kira-kira membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Ada. Yang mendukung itu kadang-kadang teman-teman di sekeliling. Kadang mereka juga kan bisa diikut sertakan waktu keluhan-keluhan kita kan. Kadang-kadang ada yang memberikan masukan-masukan. Berarti ada faktor pendukung orang-orang yang di sekeliling. Iya. Kemudian ini Bu, ketika Ibu menyelesaikan satu masalah dan benar-benar keputusannya itu Ibu rasa ini nih sudah yang terbaik, apa pelajaran yang Ibu dapatkan dari keputusan tersebut? Pelajaran yang saya dapatkan atau hikmahnya, saya tidak akan terus-menerus terbebani oleh suatu permasalahan, dan saya merasa itulah yang memang harus saya lakukan sebagai pimpinan. Jadi saya merasa tepat aja kalau saya melakukan itu. Berarti pelajarannya ini Ibu jadi merasa lega karena masalah ini terselesaikan. Ya. Baik, itu aja Bu untuk wawancara saya hari ini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya, karena Bapak sudah meluangkan waktu untuk tugas saya wawancara tentang dilema etika dengan jurusan moral. Di sini nanti di kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi situasi dilema etika dengan jurusan moral yang ada di sekolah Bapak? Untuk mengidentifikasi permasalahan berkenaan dengan etika, pertama saya melakukan pendekatan
masukan kepada guru yang mungkin mengalami permasalahan. Nah, saya melakukan komunikasi apakah itu termasuk ke dalam dilema yang menawarkan kebaikan atau yang menawarkan kejahatan yang lebih besar. Nah, dari situ baru saya bisa menentukan langkah apa yang harus diambil. Berarti Bapak ini ketika menghadapi situasi seperti itu ada tahapan-tahapannya ya? Ya, kita itu pertama melakukan pendekatan, kemudian setelah melakukan observasi kepada guru tersebut masalah apa yang sedang dihadapi. Kemudian kita sebagai kepala sekolah itu fungsinya Mana Bapak tadi? tapi bagaimana penyelesaiannya kembali kepada si guru tadi, permasalahan yang sedang Berarti Bapak hanya memfasilitasi ya. Di kepala sekolah itu saya sebagai fasilitator, tapi bukan sifatnya mendikte atau menggurui, tapi seperti teman sejawat. Dari beberapa yang Bapak jelaskan ini, apakah itu termasuk langkah-langkah Bapak dalam menyelesaikan situasi ketika menghadapi masalah ya Pak? Ini medis dan apakah yang Bapak jelaskan tadi itu termasuk cara Bapak yang menjelaskan? Apakah ada cara lain lagi Pak yang Bapak lakukan selain daripada yang Bapak sebutkan? Cara lain yang saya lakukan berdasarkan tingkatan permasalahan. Kalau ada siswa misalnya guru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, namun saya akan menanyakan dan mencari akar permasalahan itu apa, menemukan masalah itu apa. Jadi benar-benar diidentifikasi dulu Ya, jadi kita identifikasi dulu, kemudian kita mencari akar masalah itu apa, kemudian kita membantu guru tadi untuk mencari solusi terbaik yang harus dia lakukan. Nah, dari beberapa langkah-langkah nih yang Bapak lakukan tadi, itu kan ada beberapa langkah ya Pak. Yang pertama tadi Bapak melakukan pendekatan, kemudian Bapak memfasilitasi agar dia bisa menemukan solusi dari masalahnya ya Pak. Nah, di antara beberapa langkah-langkah ini, yang mana nih Pak yang termasuk langkah yang efektif yang Bapak lakukan? Langkah efektif yang saya lakukan yaitu menanyakan kepada yang bersangkutan permasalahan apa yang sedang dialami. Misalnya ada guru mungkin melakukan kekerasan kepada anak, kemudian orang tua itu keberatan. Saya akan memanggil guru tadi secara pribadi, tentunya bukan di depan orang banyak atau di depan siswa, menyelesaikannya apa penyebab si guru tadi melakukan hal-hal tersebut. Nanti kita cari solusi terbaik, dipecahkan masalah itu. Jadi kemudian saya mungkin manggil siswa, tanyakan apa masalah sebenarnya. Ini seperti itu. Jadi Bapak melakukan tahapan-tahapan ini kayak berbasis coaching ya Pak? Ya, jadi seperti kita itu fungsinya sebagai fasilitator. Pas sekolah itu kan selain sebagai pimpinan pembelajaran di sekolah, juga sebagai penggerak semua yang ada di dalam lingkungan sekolah, baik itu guru, siswa, orang tua murid dan juga masyarakat. Artinya semua elemen warga sekolah itu, fungsi kepala sekolah itu menggerakkan. Ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, maka kepala sekolah itu juga bisa bertindak sebagai fasilitator, mencarikan solusi masalah, bukan memberikan sesuatu yang sifatnya itu menekan. Seperti itu. Jadi benar-benar hanya sebagai fasilitator ya Pak? Sebagai fasilitator. Oke.
baik. Nah, ketika Bapak melakukan langkah-langkah nih, ketika ada situasi di rumah etika dengan atau membuka moral itu, apakah ada yang menjadi kendala Bapak dalam menyelesaikan ini? Ketika saya menyelesaikan suatu masalah, tentunya masih ada kendala. Kendala itu bisa dipecahkan dengan meminta pendapat dulu yang kondisi A ini bagaimana kesehariannya, dia mengajar dan sebagainya. Ini masukan dari guru yang lain itu bisa menjadikan sebagai tambahan atau masukan sebagai kepala sekolah nanti memberikan solusi kepada guru yang ini. Berarti profil guru ini berpengaruh juga ya Pak, karena ya, kalau Bapak tahu dari profilnya, setidaknya kendala yang ada itu lebih bisa lebih minim gitu Pak. Ya, jadi kadang-kadang guru itu kan mempunyai suatu masalah, nah kita salah dalam melakukan profil, akhirnya menjadi salah paham. Untuk menghindari hal tersebut, tentunya kepala sekolah menanyakan apa permasalahannya ya, tapi kemudian si guru itu nanti bercerita. Ketika dia bercerita, kepala sekolah menjadi pendengar yang baik apa yang disampaikan oleh guru, kemudian kepala sekolah itu hanya memberikan masukan-masukan tanpa harus mengharuskan seperti ini seperti itu. Jadi kembalikan kepada si guru untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi benar-benar hanya difasilitasi ya Pak, tidak didikte, tidak diarahkan gitu ya Pak. Oke. Untuk selanjutnya Pak, ketika Bapak menyelesaikan masalah nih dengan situasi yang dilema itu tadi, apakah Bapak menyelesaikannya itu dalam waktu jangka panjang atau artinya ada jadwalnya gitu, misalnya hari ini identifikasi masalahnya dulu, kemudian besoknya diobservasi, kemudian selanjutnya artinya apakah Bapak menyelesaikannya itu bertahap atau Bapak langsung putuskan pada saat mengambil keputusan? Jadi ketika saya memberikan suatu permasalahan dilema etika, saya memberikan masukan ataupun mendampingkan kepada si guru tadi, kemudian dia bercerita, kemudian dia juga sendiri yang mencari permasalahan dari pemecahannya. Kemudian nanti saya akan menuntut kepada yang bersangkutan kapan dia bisa menyelesaikan. Mungkin dia minta 1 minggu ke depan Pak, ini 1 minggu ke depannya akan saya panggil, saya tanyakan kembali bagaimana sekarang menurut saya. Jadi si guru tadi lagi yang mencarikan jalan solusinya sendiri. Nah, hanya seperti itu saja. Jadi tidak sifatnya itu mengharuskan si guru untuk kamu harus begini, harus begini. Kembali kepada yang bersangkutan, hanya diberikan jangka waktu mungkin 1 minggu. Jadi masalah itu harus selesai ketika setelah waktu yang diberikan. Oh, jadi ada jadwalnya gitu Pak ya? Jadi tidak langsung pada saat itu juga? Tidak waktu itu juga. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak nih, apakah ketika Bapak menemui situasi etika atau membuka moral ini, apakah ada faktor dukungan dari sekeliling gitu? Ya, biasanya kalau ada suatu masalah, teman-teman guru kadang-kadang memberikan masukan, terutama wakil kepala sekolah atau orang-orang yang dipercaya oleh kepala sekolah. Misalnya saya menjadi wakil Ibu Ani, Ibu Ani memberikan masukan, Pak ini gurunya di keluarga sekolah. Hanya cukup saya ketahui saja. Adapun nanti bagaimana dia memecahkan masalah yang berkenaan di rumah etika tadi, itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Hanya memberikan misalnya clue-clue yang harus dia bisa jadikan bahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti
Bapak dalam menyelesaikan hal ini ada dukungan ya Pak, dari artinya ada faktor pendukung. Jadi Bapak tidak hanya sendirian. Untuk yang pertanyaan terakhir nih Pak, ketika Bapak menyelesaikan masalah di dunia etika atau etika moral, kira-kira setelah Bapak menyelesaikan, apa yang Bapak pelajari dari setelah penyelesaian masalah itu selesai, maka saya akan melakukan identifikasi kemungkinan terjadi lagi pada kemudian hari, mungkin bisa dijadikan sebagai pengalaman masalah ini. Kamu nanti kalau seperti ini, jadi dia bisa memecahkan masalah yang sedang dialami berkenaan dengan dilema etika tadi. Nah, seperti itu. Berarti lebih ke ini Pak ya, lebih ke penyelesaian masalah. Jadi nantinya kalau misalnya terjadi hal-hal yang seperti itu lagi, kita lebih mudah menyelesaikan gitu ya Pak? Ya, kita sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh si A, mungkin dialami oleh si B. Nah, kita sudah punya bahan atau referensi pengalaman yang kita dapat ketika melakukan pendampingan coach kepada guru yang meminta kita untuk melakukan penyelesaian ini. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya dapat hari ini bisa menjadi pembelajaran buat saya ke depannya. Kalau begitu, saya akhiri wawancara hari ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.